Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam video tutorial. Di kesempatan hari ini kita akan belajar terkait dengan pembuatan tabel secara sederhana di program Microsoft Excel. Jadi program Microsoft Excel yang ada di sini yang kita akan praktekkan memakai program Microsoft Excel tahun 2019 kalau tidak salah ya ini. Tapi sama aja sebenarnya, kompatibel di program Office 2007, 2010, 2013, 2016. Hanya tampilan saja yang berbeda. Ini program sesuaikan besarannya sehingga tidak lebar judul daripada kolom atau isian yang kita buat. Nah, kita akan membuat item ini sebanyak 10, misalnya ada 10 buah, kita ketik angka 1, kita enter. Nah, lalu bagaimana untuk menambahkan penomoran secara otomatis secara vertikal ya, dari atas ke bawah. Ditekan tombol kontrol. Nah, lalu tinggal tekan tombol kontrol, lalu klik tahan di mouse sebelah kiri. Kita buat sampai 10 item. Nah, lalu kita lepas tombol sebelah kiri dari mouse lebih dahulu. Nah, kita selesaikan. Misalnya ada ini ya, ada meja ya, ada kursi, terus ada komputer, ada printer. Saya buat agak lebih cepat aja supaya tutorialnya tidak terlalu panjang jadinya. Dan yang lain. Nah, lalu di sini jumlah barang ada 25, terus ada 50. Komputernya ada 30, printernya ada 5, kondisi barang baik. Kebetulan baik semua, misalnya ya tinggal di copy saja. Nah, keterangannya misalnya barang ini milik sendiri. Kita copy saja. Nah, lalu di bawah sini kita buat keterangan Barabai. Hari ini kebetulan tanggal 4 Januari 2021. Pimpinan LKV Cakrawala Komputer. Kebetulan alhamdulillah masih bisa memanfaatkan pengetikan dengan menggunakan 10 jari ya. Jadi dulu di sekolahnya di SMK Negeri 1 Barabai ada pembelajaran dari mesin tik manual sampai elektronik. Kalau sekarang kan langsung belajar komputer ya, tapi sebenarnya tidak salah juga kalau ingin belajar mengetik dengan 10 jari, lebih cepat. Tapi kalau dengan mesin tik elektronik atau manual dulu kita sempat prakteknya itu dengan tutup mata, jadi dihafalin dulu angka-angkanya dari kiri keyboard ke kanan. Dari keyboard yang ada 4 fungsi tombol, kan ada tombol karakter, ada fungsi, ada numerik, dan tombol bantuan lainnya. Oke, untuk memudahkan pembuatan tabel di sini, kita bisa menghilangkan tampilan view dari grid line ini. Sebenarnya ini pun dilakukan tidak dilakukan ya, tidak apa-apa maksudnya. Klik view grid line, maka semua tampilan grid line itu akan hilang ya. Jadi kalau misalnya ada sedikit masalah dengan penglihatan ya bisa dihilangkan aja. Supaya apa? Supaya ketahuan bahwa ada yang masih garisnya tidak dibuat. Nah, untuk mengetahui judul, kebetulan saya di sini tidak menggunakan merge and center. Merge and center kan berlakunya cuma untuk satu baris dan beberapa kolom. Nah, coba kita lihat di sini merge and center. Ini kalau di merge and center semuanya memang bisa, tapi menggunakan pola per baris. Bagaimana kalau misalnya kita menggunakan dengan semua baris, nah, di antara beberapa kolom? Caranya ini adalah dengan cara diblok semuanya. Pastikan dari sisi kiri kolom dengan sisi kanan kolom itu terpenuhi. Jadi tinggal kita cetak tebal. Kalau diperlukan cetak tebal, klik kanan dari mouse. Jadi mouse ini kan dia punya 2 fungsi ya sebenarnya. Dari beberapa tutorial sebelumnya sudah kita sampaikan, tombol kiri dan tombol kanan. Jadi tombol kiri itu untuk perintah langsung, kanan menu scrolling untuk atas bawah dan yang lain. Oke, ini di blok, lalu kita klik format cell. Di format cell ini ada pilihan. Jadi kalau number itu terkait dengan modifikasi atau rekayasa
angka, alignment, posisi, font untuk besar kecil huruf, memperbesar, memperkecil. Lalu border untuk fungsi garis, fill untuk pewarnaan baik outline atau fill in-nya, atau dalam kalau protection untuk memberikan password atau juga sandi pada halaman kerja kita, sehingga tidak sembarang orang bisa mengotak-atik lembar kerja kita kalau tidak tahu passwordnya. Nah, untuk mengetengahkan judul, kita ulang lagi, klik kanan, bawa ke format cell, menunya ada di sini di alignment. Di sini posisinya ada untuk alignment dengan posisi horizontal dan vertikal ya. Kalau vertikal kan mendatar seperti ini, terus kalau horizontal dia turun dari atas ke bawah. Oke. Karena ingin diratakan, pilih di sini center across selection. Jadi semuanya akan masuk di sini. Oke. Nah, jadi tepat persis berada di tengah-tengah dari beberapa range yang dibuat. Jadi kalau sel itu kan, kalau sel seperti ini, sel G1 ya, ini letaknya di G1, ini di ya. Kalau istilah range itu seperti ini, kumpulan dari beberapa sel. Untuk diketahui pada penggunaan across ya, yang ini tadi across section ya, fungsi ini memudahkan kita untuk mengetengahkan judul tanpa harus per baris menggunakan merge and center. Tapi posisi huruf tidak berada di tengah, dia tetap berada di posisi kiri sel. Nah, pengetikan tadi. Jadi kalau ingin memperbesar, ini kalau misalnya diklik atau diblok di sini nggak ada. Jadi tinggal diklik di depan atau diblok satu baris, tapi tetap aja memang satu di sini. Perbesar aja hurufnya di sini jadi 16, disesuaikan. Nah, ini kalau misalnya mau dicetak miring, nah ini mau dicetak garis tebal dan garis bawah, selesai sudah untuk mengetengahkan. Lalu ini tinggal diblok. Lalu kita klik kanan, format cell. Untuk diketahui pada menu mengetengahkan ke atas, ke bawah, ke kiri, kanan ya, posisinya tadi di horizontal. Tapi kalau untuk pembuatan garis bisa dilakukan di sini, di menu border. Jadi menu border ini ada menu yang memungkinkan membuat garis kita di kiri, di atas, di kanan, dan di bawah, atau antar kolom di sini, atau antar baris di sini ya. Nah, jadi untuk membuat garis di kiri kita klik di kiri, kalau membuat garis di kanan kita klik di kanan, kita mau buat garis di atas tinggal klik di atas, atau membuat garis di bawah tinggal diklik di bawah, atau ringkasnya silahkan diklik outline. Nah, lalu bagaimana membuat garis kolom? Nah, garis kolom di sini, garis kolom di sana bisa dibuat di sini. Kalau membuat garis antar baris di sini, atau ringkasnya bisa menggunakan ini. Nah, cuma kan kita melihat di lembar kerja yang diperlukan itu dibuat kolom atau dibuat baris. Sering sekali ketika instruktur mengajarkan dan hasilnya beda dengan yang siswa kerjakan, karena mereka tidak memperhatikan apakah membuat kolom garisnya atau membuat baris. Kalau misalnya diperlukan cuma untuk membuat baris saja, ya tidak perlu ada kolom. Tapi kalau untuk membuat kolom saja, barisnya pun dihilangkan dan kolomnya aja yang dibuat. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat posisinya sudah seperti ini. Lalu sekarang kita blok dari sini sampai ke sini. Klik kanan, format cell. Kita klik outline untuk membuat garis di sini, di bawah dan di kanan. Lalu antar baris. Kalau diperlukan, antar kolom dulu, lalu antar baris. Oke. Jadinya kan seperti ini. Tapi ternyata kalau misalnya baris-baris ini tidak diperlukan, nah ini bisa diklik kanan, format cell, lalu dihilangkan antar barisnya. Oke. Tapi ada juga yang menggunakan menu dengan cara beda lagi ya kan. Nah, ada rasanya di sini yang dipakai oleh mereka, dan itu tidak salah juga, mirip saja dengan apa yang kita lakukan di sini. Nah, menunya yang dipakainya ini, salahkah ini? Ya, tentu tidak. Tapi ini kan menunya di sini, mau di bawah, mau di atas, mau di kiri, mau di kanan, mau all boulder, outside boulder, dan yang lain. Sama aja sebenarnya. Mungkin yaitu kembali kepada kebiasaan. Cuma kalau dalam kursus ya kadang kita mencoba untuk menyeragamkan itu, tapi kita juga berikan pilihan alternatif lain. Ada siswa yang sudah terbiasa menggunakan tombol di ribbon ini, atau kita menggunakan klik kanan. Oke. Sekarang ini kita blok.
lalu kita ketengahkan juga. Bagaimana kalau misalnya kita ingin supaya nomor ini berada di tengah-tengah? Ya tentu kita blok, lalu kita merge and cell, tapi posisinya dia tidak di sini. Harusnya kan di tengah-tengah. Klik kanan, ini kembali bisa dipakai format cell, lalu bawa ke alignment. Di sini ada pilihan, ya, untuk partikel. Ini bukan horizontal ya, jadi pilih saja center. Oke. Nah kita akan melihat bahwa tombol dia berada teks ini berada di tengah-tengah. Kembali ini bisa dilakukan di sini, merge and center. Lalu dilakukan perlakuan seperti tadi. Nah bagaimana kalau kemudian langsung aja nih kedua-duanya ini di blok lalu ini di sini. Jadi tidak bisa ya digabung antara kolom di sini dengan kolom di sini jadi satu nanti. Jadi biar aja dipisah-pisah. Lalu sekarang ini keduanya ditengahkan, format cell, lalu diklik di sini, lalu kita bawa ke center. Maka kedua-duanya persis berada di tengah-tengah. Tinggal dirapikan, kalau ini mau diketengahkan silahkan. Nah kalau ini kan mau diketengahkan juga silahkan. Nah jadi di tengah-tengah di masing-masing ini cetak tebal. Kalau misalnya dia tidak ada nib atau apa, tidak perlu di garis bawah. Kecuali ada nib di bawah ya perlu ada garis bawah, misal untuk itu. Nah ini memang masih kurang dan sifatnya sederhana. Nah ini untuk pembuatan tabel secara sederhana, belajar Excel. Terima kasih. Kalau ada saran, masukan, ada pertanyaan terkait dengan tutorial yang bisa kita buat ke depannya, terima kasih. Allahumma wa'afiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.